Oke teman-teman, kita coba refresh kembali ya dengan apa yang kita ingat mengenai kode transaksi faktur pajak. Jadi kalau di dalam faktur pajak ini diatur berdasarkan Per Dirjen Per 24 PJ 2012, kemudian diperbarui menjadi Per 17 PJ 2014. Kodenya sendiri terdiri dari 16 digit angka. Yang perlu diketahui adalah digit pertama dan kedua merupakan kode transaksi. Digit ketiga merupakan status faktur pajak normal atau penggantian. Dan digit keempat hingga ke digit ke-16 merupakan nomor seri faktur pajak. Cara penggunaan kode transaksi faktur pajak setelah 1 April 2013 diatur dalam Per 24 PJ 2012. Nah, sekarang kita lihat kode 01 itu yang 2 digit pertama, itu untuk apa sih? Ya, digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang PPN dan PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Singkatnya, kode ini digunakan dalam hal penyerahan BKP atau JKP bersifat umum, bukan bersifat PPN dengan nilai lain, dibebaskan, tidak dipungut, dan PPN penjualan aktiva. Intinya seperti jualan biasa ya, kepada konsumen yang juga swasta dan sebagainya. Contoh kode faktur pajak. PT Online Pajak merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa perpajakan. PT Online Pajak melakukan penyerahan jasa kepada PT ABC. PT Online Pajak menggunakan kode faktur 01 untuk transaksi ini. Kemudian kode 02 digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN bendahara pemerintah. Jika PKP melakukan transaksi dengan bendahara pemerintah, PKP menggunakan kode ini dalam penerbitan faktur pajak. Contoh kode faktur pajak, PT Achilles Advanced System merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan komputer yang melakukan penyerahan barang kepada bendaharawan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Maka kode faktur pajak 02 lah yang harus digunakan. Singkatnya adalah ketika kita bertransaksi dengan pemerintah, maka secara otomatis kita menggunakan kode 02. Kemudian kode 03, kode ini digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah. Pemungut PPN lainnya dalam hal ini adalah BUMN, kontraktor kontrak kerjasama pengusahaan minyak dan gas, kontraktor atau pemegang kuasa, atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, atau wajib pajak lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Termasuk perusahaan yang tunduk terhadap kontrak karya pertambangan, yang di dalam kontrak tersebut secara hukum bersifat khusus, ditunjuk sebagai pemungut PPN. Saat PKP bertransaksi dengan pemungut PPN lainnya selain bendaharawan pemerintah, kode transaksinya adalah kode 03. Singkat ceritanya adalah kode 03 biasanya selalu digunakan ketika kita bertransaksi dengan BUMN ataupun dengan BUMD. Nah, khusus untuk BUMN dan BUMD, ketika kita menggunakan kode 03, yakinkan bahwa mereka sudah ditunjuk. Oke, contoh kode faktur 03, PT Vivia Indonesia yang merupakan PKP bertransaksi dengan BNI. Transaksi berupa penyerahan jasa jahit seragam senilai 125 juta. Maka PT Vivia harus menggunakan kode faktur pajak kode 03 karena BUMN yaitu PT BNI sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN untuk kategori jasa keuangan dan asuransi. Kemudian kode 04. Kode 04 digunakan untuk penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP dengan nilai lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Nah, kita harus lihat DPP dengan nilai lain apa saja yang dapat diatur di dalam penggunaan kode 04 ini. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2015. Yang pertama, pemakaian sendiri BKP dan atau JKP. Jadi kalau seorang pengusaha kena pajak menggunakan produk hasilnya sendiri, maka yang dimasukkan adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi dengan laba kotor, yaitu HPP-nya saja. Begitu juga dengan pemberian cuma-cuma, yaitu HPP-nya saja. Oke. Kemudian, yang ketiga, penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. Yang keempat, penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran. Yang kelima adalah BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Ingat, ini ada kaitannya dengan pada saat pembubaran perusahaan.
adalah harga pasar wajar. Yang keenam, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Oke. Penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli. Oke. Yang kedelapan adalah penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang. Penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Yang nomor 10, penyerahan jasa biro perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan. Adalah 10% dari jumlah tagihan. Oke. Kemudian yang nomor 11 adalah penyerahan jasa pengurusan transportasi, maka dikenakan DPP-nya adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Oke, kita balik ke atas. Tadi sepertinya ada kekeliruan. Jadi ketika pemakaian sendiri, maka yang harus ditetapkan adalah tadi kita bilang adalah HPP. Jadi yang dimaksud dengan HPP di sini adalah bukan HPP daripada seluruh biayanya, tetapi yaitu harga jual dikurangi dengan laba kotornya saja. Ya, tapi untuk beban-beban HPP lain nggak boleh. Oke, jadi benar-benar harga jual dikurangi dengan laba kotor saja. Begitu juga dengan pemberian cuma-cuma. Oke, beda ya kalau HPP kan totalnya semuanya berapa HPP-nya. Tetapi kalau ini adalah harga jual dikurangi dengan keuntungan yang diinginkan daripada produk ataupun jasa tersebut. Kemudian di dalam kode 04, contohnya adalah PT Farina merupakan PKP adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan laptop. Kemudian PT ini melakukan pembagian gratis produknya kepada 20 karyawan. Penyerahan tersebut terutang PPN, maka harus dibuat dengan kode 04. Begitu juga dengan PT Kirimia merupakan PKP perusahaan bidang pengiriman paket. Jadi kalau pengiriman paket kita juga tahu dengan menggunakan nilai lain, DPP-nya yaitu 10% dari harga jualnya atau nilai penggantiannya. Oke. Kode 05. Kode 05 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang pungutan PPN yang ditetapkan dengan besaran tertentu. Jadi kalau kode 04 adalah dengan nilai lain, maka kode 05 adalah dengan besaran tertentu. Sesuai dengan pasal 9A Undang-Undang PPN yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP. Sebelumnya kode faktur pajak ini tidak digunakan. Namun semenjak berlakunya Per 03 PJ 2022, kode faktur pajak 05 kembali berlaku dan dapat digunakan. Lebih rinci, kode faktur pajak 05 digunakan pada transaksi yang dilakukan oleh PKP dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha tertentu. Dan yang ketiga, melakukan penyerahan BKP atau JKP tertentu. Oke. Kemudian, nah ini khusus kode 05 ini sebenarnya rada panjang, kita coba lihat ya. Nah, di dalam tulisan di dalam DDTC ini lebih jelas khusus untuk kode 05. Sejak berlakunya Per 11 PJ 2022, kode 05 kembali berlaku. Kemudian apa saja yang masuk ke dalam sini? Maka kita harus lihat sejak saat yang sebentar, kemudian contoh PMK-nya. Oke. Oke, jadi di tulisan di MUC Surabaya juga telah dijelaskan mengenai contoh-contoh penggunaan kode transaksi 05. Salah satunya yaitu kegiatan membangun sendiri yang diatur dalam PMK nomor 61 PMK 03 tahun 2022. Kemudian yang kedua adalah penyerahan LPG tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi. Yang ketiga adalah penyerahan hasil pertanian tertentu. Yang keempat adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas. Ya, teman-teman nanti harus buka satu-satu ya untuk terkait dengan PMK-nya. Kemudian yang nomor 5 adalah penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi. Ya, terus yang keenam adalah penyerahan JKP tertentu dalam PMK nomor 71. Ya, kemudian penyerahan JKP tertentunya apa saja? Maka ini ada jasa pengiriman paket, ada jasa biro perjalanan wisata, jasa pengurusan transportasi, jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah, kemudian ada juga jasa penyelenggaraan pemasaran media voucher, layanan transaksi pembayaran, kemudian juga program loyalitas dan penghargaan pelanggan. Intinya adalah di dalam kode 05 ini betul-betul teman-teman harus merefer kembali kepada setiap PMK yang ada terkait dengan setiap kegiatannya. Oke, kita lanjut. Kemudian di dalam kode 06, kode ini digunakan untuk penyerahan lainnya
yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Lebih jauh, kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan atau JKP selain jenis penyerahan pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP kepada orang pribadi yang tergolong turis asing, yaitu penyerahan yang menggunakan tarif selain 11%, penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh pengusaha pabrik. Yang ketiga adalah hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2002 tentang dasar perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPN atas penyerahan hasil tembakau. Yang keempat, penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri atau disebut dengan turis asing oleh PKP toko retail yang ditunjuk terkait dengan penerbitan faktur pajak khusus. PKP yang melakukan penyerahan kepada turis asing harus menggunakan kode transaksi 06. Oke. Kemudian kode 07 adalah biasanya selalu kita ingat adalah tidak dipungut atau dengan ditanggung pemerintah. Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN DTP. Kemudian, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai biaya masuk tambahan, PPN, PPNBM, dan PPh dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman atau hibah luar negeri. Kaitannya dengan apa? Dengan dana pinjaman dan hibah dari luar negeri. Kemudian, yang kedua, ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan perpajakan bagi PKP berstatus entry port, produksi tujuan ekspor, dan perusahaan pengolahan di kawasan berikat. Yang ketiga, ketentuan yang mengatur mengenai tempat penimbunan berikat. Dan yang keempat, ketentuan mengenai PPN yang tidak dipungut dapat dibaca pada pasal 16B Undang-Undang PPN. Intinya PPN tidak dipungut ini juga biasanya selalu diatur untuk kadang-kadang akan dikeluarkan terkait dengan kegiatan ataupun ada misalnya contoh ada bencana kayak COVID dan itu dikeluarkan sehingga ditanggung pemerintah ataupun tidak dipungut menggunakan kode 07. PT ABC merupakan PKP adalah pabrikan yang berada di Bandung, daerah Pabean. Pada Maret 2017 melakukan penyerahan kepada PT DF yang berlokasi di Bintan. Maka terutang PPN tidak dipungut dengan syarat PT ABC melakukan endorsement PPN. Tidak dipungut, endorsement PPN tidak dipungut. Dan PT DF menerbitkan faktur pajak dengan kode 07 atas transaksi ini. Kode 08 digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Tata cara penggunaan diatur berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain ketentuan mengenai impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan atau penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Kemudian ada juga yang BKP tertentu yang bersifat strategis. Kalau tadi adalah BKP JKP tertentu saja, kemudian ini yang bersifat strategis, kemudian ini yang terkait dengan pemberian pembebasan PPN dan PPNBM kepada perwakilan negara asing. Nah, contohnya adalah PT IMP merupakan PKP pabrikan yang memproduksi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan jenis PKP yang dibebaskan pajaknya. Atas penjualan mesin dan peralatan pabrik ini, PT IMP menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi kode 08. Oke, apakah semudah ini? Maka jawabannya tidak, karena posisinya persyaratan dan segalanya harus dipenuhi terlebih dahulu. Oke, khususnya dari sisi si pembelinya. Kalau kita sebagai penjual dan sudah dapat betul-betul bahwa SKB-nya betul-betul valid, maka kita baru bisa menerbitkan kode 08 ini. Kode 09 digunakan untuk penyerahan aktiva pasal 16D yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan BKP. Contohnya, PT FUS merupakan PKP distributor telepon seluler. PT ini mempunyai aktiva tetap berupa mobil. Karena kesulitan cash flow, PT ini berniat menjual mobil operasionalnya. Ketika terjual, harus menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 09. Intinya adalah, kalau kesimpulannya apa sih dari ini semua? Intinya adalah ketika kita tahu bahwa ada satu transaksi dan kalian sudah ditetapkan sebagai PKP, maka pastikan bahwa kalian membuat faktur pajak. Faktur pajaknya bagaimana? Maka kalian harus menentukan setiap transaksi tersebut harus sesuai dengan kode hierarki yang terkait dengan kode transaksi tersebut. Yang ketiga adalah jangan sampai salah menetapkan kode faktur pajak, karena ketika kalian salah menetapkan kode faktur pajak, kalian harus siap dengan denda dan sanksi administrasi lainnya.
Nah, teman-teman itu aja, semoga video ini berguna dan bisa membantu kalian untuk memahami kode-kode faktur pajak. Video yang terkait dengan hierarki faktur pajak, aku udah pernah buat, kalian bisa cari dan juga mungkin nanti aku akan taruh di bagian deskripsinya. Oke teman-teman, itu aja, semoga video ini berguna buat kalian untuk merefresh ingatan kalian semua. See you, bye-bye.